Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kembali bertemu dengan fisika lagi. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang terakhir sebelum ini kita mempelajari tentang pembentukan posisi dari fungsi kecepatan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang percepatan gerak benda. Benda bergerak pada umumnya memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Kadang bergerak lebih cepat dan kadang bergerak lebih lambat. Proses benda bergerak yang cenderung mempercepat atau melambat gerakannya disebut dengan percepatan. Percepatan merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah atau besaran vektor. Nilai percepatan dapat dicari melalui persamaan perubahan kecepatan per selang waktu. Untuk percepatan dibedakan menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Perbedaan antara percepatan rata-rata dan sesaat terdapat pada waktu yang ditunjuk. Gerakan percepatan dapat dilihat melalui percobaan menggunakan tiker timer. Bisa dilihat di gambar kanan. Cara kerja tiker timer mampu merekam titik-titik pergerakan benda setiap satuan waktu. Benda yang bergerak secara konstan akan menghasilkan jarak yang sama antar titik. Benda yang bergerak dipercepat akan menghasilkan jarak antar titik yang bertambah dari rapat menjadi semakin renggang. Sedangkan pada benda dengan gerakan diperlambat ditunjukkan dengan jarak antar titik yang semakin berkurang dari renggang menjadi rapat. Bisa dilihat dari gambarnya. Untuk konstan titik antar titik itu jaraknya sama. Jadi kalau konstan itu percepatannya sama. Lalu kalau dipercepat, seumpama dari 0 km per jam ke 100 km per jam itu kan ada kenaikan kecepatan. Nah, maka titik-titik pada tiker timer dapat dilihat semakin merenggang atau semakin cepat kecepatannya, maka semakin jauh jarak antar titik. Lalu untuk yang diperlambat, maka titik tiker timer semakin rapat. Jadi semakin diperlambat maka titiknya semakin rapat. Kita masuk ke percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Persamaan dituliskan sebagai berikut. Ini untuk vektor ART sama dengan delta Vx per dt I ditambah delta Vx delta Vy per delta t J, atau ART sama dengan AXRTI plus AY/RTJ, di mana AX itu sama dengan Vx2 min Vx1 per T2 per min T1, dan untuk AY sama dengan Vy2 min Vx1 per T2 min T1. Itu untuk vektor. Lalu untuk mencari percepatan rata-rata yang tidak vektor menggunakan rumus A sama dengan V2 per V1 V2 min V1 per T2 min T1 atau delta V per delta T. Nah, untuk keterangannya, A itu adalah percepatan rata-rata meter per second kuadrat. Lalu V1 kecepatan awal atau kecepatan saat mula-mula. Untuk V2 adalah kecepatan akhir. Lalu T1 adalah waktu awal atau waktu saat. Biasanya di contoh soal itu waktu saat berangkat, atau biasanya di soal selang antara kecepatan
waktu 0 sampai waktu 2 detik gitu, berarti T1-nya 0. Lalu T2 adalah waktu akhir. Untuk mencari besar dari percepatan rata-rata adalah mutlak ART sama dengan akar dari AXRT kuadrat ditambah AYRT kuadrat, dimana tadi AX sama dengan VX2 min VX1 per T2 min T1 dan AY sama dengan VY2 min VY1 per T2 min T1. Lalu kita masuk ke percepatan sesaat. Untuk rumus awalnya yang bukan vektor itu sama dengan limit delta T mendekati 0, di mana delta V per dt itu sama dengan dV per dt, atau A sama dengan AXI itu juga vektor, A sama dengan AXI plus AYJ, atau delta Vx per dt I ditambah dtv dvy per dtj. Lalu untuk besar percepatan sesaat dapat dirumuskan mutlak A sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Itu rumus-rumus dari percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang vektor. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan kecepatan 3 plus 4Ti ditambah 3T kuadrat J. V dalam meter per second dan T dalam second. Tentukan A. Besar percepatan rata-rata dari 0 sampai 2 second. Lalu besar percepatan saat T sama dengan 1 second dan T sama dengan 2 second. Untuk penyelesaian, yang pertama percepatan rata-rata. Kita mencari saat T sama dengan 0. T sama dengan 0, maka V sama dengan 0. Sama dengan 3 plus 4 kali 0. 0 itu dari T. T-nya kan sama dengan 0, maka dimasukkan ke rumus V. T-nya yang 0. Maka ketemu 3 plus 4 kali 0i ditambah 3 kali 0 kuadrat sama dengan ketemu 3i. Lalu untuk waktu di 2 second, maka V2 sama dengan 3 ditambah 4 kali 2 I plus 3 kali 2 kuadrat J. Maka ketemu 11I plus 12J. Maka untuk percepatan rata-ratanya adalah V2 per V0 per delta T. Delta T kan T2 min T0. T2 nya itu 2 second dan T0 nya 2. Maka ketemu di sini 2. Sama dengan 11 min 3I. Jika di vektor, I dikurangi dengan I dan J dikurangi dengan J. Maka di sini ketemunya 11 min 3 itu adalah karena T0 ketemu 3I dan T2 ketemu 11I. Maka 11 kurangi 3I plus 12J sama dengan 8I plus 12J per 2. 2-nya tadi dari waktu. Dari 0 sampai 2. Maka ketemu 4I plus 6J. Lalu untuk besar percepatan rata-ratanya adalah A sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Maka ketemu akar dari 4 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 16 plus 36. Sama dengan akar 52. Jika disederhanakan menjadi 2 akar 13 meter per second. Lalu ke B, percepatan sesaat. Rumusnya tadi adalah dV X per dTi ditambah dVy per dTj. Maka ketemu D 3 plus 4T per dTi
ditambah 3 ditambah D 3T kuadrat per DTJ. Ini sifat turunan ya. Di matematika harusnya sudah dapat sifat turunan dari 4T maka ketemu 4I. Lalu dari 3T kuadrat jika diturunkan ketemu 6T. Maka percepatan sesaatnya adalah 4I plus 6TJ. Untuk besar percepatannya yaitu di saat T 1 second. Di soalnya tadi kan besar percepatan saat T sama dengan 1 second dan T sama dengan 2 second. Lalu kemudian kita cari T sama dengan 1 second adalah A sama dengan 4I plus 6 kali 1. Kenapa kali 1? Karena di jawaban di percepatan sesaat tadi ketemu 6T. T-nya diganti 1, kita mencari di waktu 1 second. Maka ketemu 4I plus 6 kali 1J sama dengan akar 4 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 52, akar 52. Ketemunya yaitu 2 akar 13 meter per second kuadrat. Untuk T sama dengan 2, maka A sama dengan 4I plus 6 kali 2J. Maka ketemu 4I plus 12J. Lalu di akar 4 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 16 plus 144 sama dengan jika disederhanakan maka ketemu 4 akar 100. 4 akar 10 meter per second kuadrat. Itu untuk soal yang vektor. Jika soal yang tidak vektor, maka ini contoh soalnya. Suatu partikel bergerak lurus dengan persamaan gerak R sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat plus 3T plus 10T plus 3. R dalam meter dan T dalam second. Tentukan kecepatan saat T sama dengan 2 second. B. Percepatan saat T sama dengan 2 second. Lalu C. Persamaan rata-rata untuk T sama dengan 1 second dan T sama dengan 2 second. Untuk penyelesaian, V sama dengan dr dt, turunan dari 3T min 2T kuadrat plus 10T plus 3 di dt ketemu, maka ketemunya 3T min 4, 3T kuadrat min 4 plus 10. Lalu T sama dengan 2 second, ini mencari kecepatan, ini di rumus sebelumnya. V sama dengan T nya tinggal diganti dengan 2, maka 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 10, maka ketemunya sama dengan 12 min 8 min plus 10, maka ketemu kecepatan saat 2 second adalah 14 meter per second. Lalu untuk percepatan saat T 2 second, untuk percepatan sesaat menggunakan diturunkan lagi dari V sama dengan tadi 3T kuadrat min 4T plus 10 diturunkan ketemu 6T plus 6T min 4. Lalu untuk saat T 2 second, maka T sama dengan 2, A sama dengan 6 kali 2 min 4, maka ketemu 12 min 4, 8 meter per second kuadrat. Lalu untuk percepatan rata-rata di saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 3, maka kita mencari menggunakan T sama dengan 1 terlebih dahulu. T sama dengan 1 sama dengan V1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 4 kali 1 plus 10, ketemu 9 meter per second. V1 ini menggunakan rumus V yang di A. Jawaban di A tadi V sama dengan dr dt. Yang ini kita menggunakan, lalu digunakan di jawaban C. Itu ketemu 9 meter per second. Lalu untuk T sama dengan 3 second, itu sama dengan 3 kali 3 kuadrat min 4 kali 3 plus 10.
maka ketemu 25 meter per second. Lalu untuk besar percepatan rata-ratanya yaitu delta V per delta T sama dengan V akhir min V awal. V akhir sama dengan 25 per V awal itu sama dengan 9 meter per second. Untuk waktunya, waktu akhir min waktu awal. Waktu akhirnya adalah 3 second dan waktu awalnya 1 second. Maka ketemu sama dengan ini bukan 15 tapi 16. Jadi 16 per 2. Maaf, bukan 15, di sini salah. Harusnya 16. Sini. 16 per 2 sama dengan 8 meter per second. Insyaallah materinya cukup sekian. Kita mempelajari dari percepatan rata-rata dan percepatan sesat. Jika belum paham, bisa ditanyakan. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.